Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat Dialog Suwung. Selamat datang di sesi kita yang ke-29 bersama sahabat perjalanan saya, Bang Pardamaian Harahap, dan saya, Denny Turner. Suluk adalah perjalanan melampaui dualitas, melampaui keterpisahan objek subjek dari eksistensi relatif menuju absolut. Sedangkan suwung adalah standing as awareness saat semua yang fana sirna, Allah hadir utuh, ahad, samad. Kami berdua melakukan dialog live secara mengalir dengan tema pokok puisi sakral dari berbagai tradisi. Melalui dialog spontan ini, kami berdua berkomunikasi dari hati ke hati dengan Anda semua di sini. Mari kita sama-sama membuka hati akan cahaya ilahi, agar hidup senantiasa sadar akan Tuhan dalam setiap momen keseharian kita. Dalam kesempatan kali ini, perkenankan kami berdua merenungkan sebuah haiku karya Matsuo Basho. Beliau adalah salah satu pujangga haiku yang terbesar di Jepang. Haiku ini pendek sekali, izinkan saya untuk membacakannya, kemudian kami berdua akan memaknainya. Lintasan ini, malam musim gugur hampa pejalan. Ada dua imaji di sini para sahabat. Imaji pertama adalah tentang lintasan, dan imaji kedua adalah malam musim gugur yang hening dan hampa pejalan. Lintasan ini itu saya renungkan sebagai jalan spiritual, sebagai lintasan kearifan, dan saya merenungkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begini nih, siapa yang arif akan jiwanya, niscaya arif juga akan Tuhannya. Jalan kearifan itu dimaknai sebagai jalan yang sunyi, di mana yang saya lakoni gitu ya, bertolak dari syariah sebagai basis dan menuju hakikat kebenaran sejati. Itu imaji pertama Bang Dame yang saya rasakan. Imaji kedua, malam musim gugur hampa pejalan, itu saya bayanginya itu malam musim gugur itu sebagai hening, sejuk, daun berguguran, langit itu terang tidak berawan, keceriaan dan kehangatan musim panas itu berakhir. Nah, ini yang saya hayati adalah jiwa yang sudah selesai dari hingar-bingar ketergantungan duniawi. Sosok yang sudah usai dari kenikmatan sementara, sudah usai dari kepuasan sementara, hening di dalam ridho kepada Allah. Di mana di dalam kondisi hening ini, eksistensi sang pejalan sendiri itu sirna di dalam hakikat Tuhan. Hampa, di mana sang pejalan itu sudah nggak ada, lebur di dalam kasih Tuhan. Jadi haiku yang sangat pendek ini, lintasan ini, malam musim gugur hampa pejalan, itu kok gini Bang Dame, bawa saya itu ke Al-Quran, Al-Fajr 27 itu Bang. Barangkali Bang Dame bisa, iya. Silakan Bang, itu ayat andalan gitu kan ya. Iya, ya. Saya mulai nih Mas ya. Silakan Bang.
Makasih Mas Denny, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. puji syukur kehadirat Allah yang tak terkira. Malam ini kita bisa bersama-sama belajar, berkontemplasi. Hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam hidup kita, khususnya dalam tradisi Islam Nabi Muhammad. Dalam hal ini juga Matsuo Basho. Matsuo Baso. Jadi tadi sahabat saya Mas Denny menyinggung lintasan ini sebagai jalan yang membawa kita kepada Tuhan ya Mas ya. Sebenarnya kemarin juga mirip. Nah ini haikunya kan. Kalau kemarin lintasan dunia kan gitu. Iya. Kalau yang kemarin itu teman-teman haikunya itu bicara tentang sikap kita terhadap dunia. Kesementaraan dunia. Kesementaraan panggung gitu. Kalau sekarang mulai ditunjukkan jalan untuk melewati panggung itu kalau menurut saya Mas. Jadi kalau pertemuan yang lalu itu kita bicara kesementaraan dunia, impermanennya dunia, ya. Lantas dari situ kita jadi tidak terlalu berpegang pada dunia, tapi pada saat yang sama menggunakan dunia itu sebagai jembatan menuju kehidupan abadi. Nah di haiku kali ini itu mulai ditunjukkan jalan untuk ke kehidupan yang hakiki, lintasan ini gitu. Yang digambarkan sebagai musim gugur ya Mas ya. Iya. Malam musim gugur, bukan siang ya. Malam musim gugur. Ini jalan sunyi, jalan hening gitu. Dan memang kalau dalam konteks di pertemuan sebelumnya teman-teman itu kan kehidupan kita itu ada yang terikat dengan sikap kama, ya selfish, sudah naik lebih bijak itu karma, akal, hukum kausalitas, lalu mulai dharma, hidup tanpa pamrih, yang ketiga, yang keempat itu moksa gitu. Jadi ini sudah mulai ke moksa ini, Mas Denny, kalau saya lihat. Makanya tadi disinggung kalau di Al-Quran itu Allah memanggil. Jadi lintasan ininya, ini kayak ibarat banyak lintasan Mas. Nah lintasan yang ini orangnya adem-adem semua gitu. Makanya di surat Al-Fajr itu disampaikan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah gitu. Jadi lintasan ini untuk mereka-mereka yang sudah selesai dengan drama-drama batinnya, pertempuran batin, maka dia sudah mulai lebih akrab, lebih intens sebagai jiwa yang mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah itu. Wahai jiwa yang tenang. Jadi kalau ibarat banyak jalan Mas, permainan kehidupan ini, nah lintasan yang ini sudah mutmainnah. Jadi sudah bukan kesulitan lagi untuk damai gitu. Ya. Karena apa? Kenapa? Karena dia sudah menemukan damai itu tidak lagi jauh, tidak lagi di luar. Tapi damai itu adalah standing as awareness, here and now, I'm here. Nah, yang diajak ngobrol di lintasan ini adalah mereka-mereka yang sudah jiwanya tenang. Nah, dari jiwa-jiwa yang tenang ini, mereka akan bisa ridho dengan apapun. Manyness, keragaman, perbedaan-perbedaan itu sudah dilihat sebagai dari standing dari sudut pandang kolbu gitu, ketenangan gitu. Kalau kita sudah melihat segala sesuatu dari nafsu mutmainnah, maka kita akan selalu ridho dengan semua pertunjukan, kejadian, dan kita selalu mengambil hikmah. Hanya tadi Mas Dini bilang kan arif tadi kan, sebenarnya itu arif itu juga ada kaitan dengan arofa ya'rifu ma'rifat kan. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang mengenal
ma'an arofa, siapa yang mengenal dirinya, sungguh dia mengenal Tuhannya. Gitu Mas. Jadi, tapi gini Mas, kalau menurut saya ini kan orang-orangnya memang udah beda nih. Ini kayak ada kaitan sama pertemuan yang lalu nih Mas. Minggu yang Iya. lalu yang kita bahas itu. Mm-mm. Teman-teman sekalian boleh tuh didengar lagi. Nah kalau ini sudah mereka-mereka yang sudah jalan lintasannya itu udah jalan pulang gitu. Nah, ini kalau kita coba pretelin tadi ya Mas ya, teman-teman ya. Jadi mereka yang sudah akrab, sudah mudah untuk tenang, kemudian dari state of soul ketenangan itu yang disebut nafsu mutmainnah itu, dia selalu fokus pada Tuhan memberitahu apa kepadaku dari situasi ini. Nggak ada lagi terjebak pada sudut pandang ego, individuality, sudut pandang sosial, politik, ekonomi. Gimana ngomongnya Mas? Jadi ini memang jalan sunyi. Saya kadang kalau kemana-mana itu selalu membawa orang pada ikro seperti ini. Oke, kamu sakit, kamu disakiti, kamu di, di, ditipu gitu. Terus so what gitu. Ya enggak? Nah karena jiwa orang yang di lintasan ini sudah mutmainnah, maka fokusnya jadi beda gitu. Saya selalu bilang, jangan fokus pada cerita fenomenanya, tapi fokuslah pada Tuhan yang hadir di situ. Kalau kita menyaksikan pada setiap peristiwa adalah Tuhan, kehadiran Tuhan, maka ridho dong semuanya Mas. Cuman sekali lagi orang-orang kan mengatakan mudah ngomongnya tapi prakteknya susah gitu. Benar nggak Mas? Ini saya Ngomongnya sambung ya mudah. Bang. Iya, iya, iya. Justru yang saya terkesan adalah kalimat Bang Damai paling akhir. Mudah ngomongnya, susah prakteknya. Ini yang saya hayati justru ini adalah buah dari praktek terus-menerus. Sehingga, ya kan? Sehingga dari lintasan yang begitu banyak, akhirnya kok dibimbing Tuhan ke lintasan yang ini. Malam musim gugur ya. Dan di malam musim gugur yang hampa pejalan. Jadi memang Iya. menjadi perjalanan yang sunyi sekali memang. Iya, iya. Namun demikian yang seperti Bang Damai bilang tadi itu, kalau kita renungkan dengan surat Al-Fajr itu kan, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati ridho dan puas dan diridhoi gitu kan ya. Ya, manakala kita sudah sampai kepada penghayatan praktek yang hening itu, ya emang udah lepas semua gitu kan Bang. Dan ini memang para sahabat semua yang saya rasakan sendiri adalah untuk keluar dari lintasan ini gampang banget gitu memang. Karena setiap kali kita berinteraksi dengan urusan dunia apa aja gitu, tarikannya emang untuk keluar lagi. Misalnya, oh tiba-tiba kepikiran anak nih, dilemanya anak kayak gini, pengen bantuin. Ini ada temen pengen bantuin. Ini ada masalah, kok saya jadinya kemerungsung gitu kan ya. Padahal disiplin dan prakteknya ini justru adalah bagaimana kita itu secara telaten melepaskan diri dari semua yang bukan hakikat gitu kan. Jadi
Matsuo Basho ini dengan sangat lugas gitu memberi kode gitu ya, hampa pejalan. Jadi jangan harap bahwa kita berjalan di sini ini bakal rame-rame kayak tour gitu. Ini sepi banget gitu kan. Sepi banget. Namun Bahkan harus siap sendiri, nah bahkan harus siap sendiri. iya kan ini ya Bang, sama seperti definisi Thorikah itu kan gitu ya. Jalan menuju Tuhan itu kan sebanyak nafas manusia. Jadi emang setiap orang jalannya bisa beda-beda. Mungkin karena ini juga para sahabat, kegamangan kita adalah karena ini bener nggak ya jalannya. Karena nggak bisa tuh kita compare, bahkan kalau suami istri misalnya, kok jalannya bini gue sama jalannya gue lain ya gitu. Jadi secara praktis masalahnya adalah ini jalan belum pernah ada sebelumnya nih. Custom buat saya aja. Yang pertama itu. Jadi nyonteknya susah. Yang kedua yang saya rasakan juga para sahabat, situasi-situasi yang dihadapkan itu betul-betul buat saya banget gitu. Nyebelinnya ekstrim juga dan itu mesti dilewatin. Yang ketiga, kayaknya modal yakin aja kurang gitu kan. Karena yang saya rasakan sendiri Bang, adalah bahwa manakala rasanya udah pede banget, kok ada aja yang bikin goyang lagi, bener nggak ya? Ada aja yang bikin nggak tenang, dan ini kejadian terus-terusan, sampai akhirnya kita bisa menyadari bahwa itu semua sebetulnya fenomena saja. Seperti Bang Dame tadi bilang, sebetulnya yang matter adalah perjalanannya, bukan tentang sekelilingnya, sehingga ridho itu dengan sendirinya otomatis karena setiap momen here and now-nya itu bisa dihayati secara utuh tanpa ada ekspektasi apapun gitu. Saya mungkin mau berbagi dikit Bang. Sahabat saya Reza Gunawan kan meninggal. Iya betul, kita sama-sama kenal. Lantas di dalam hari Rabu kemarin itu kita hening bersama. Begitu menyentuhnya bahwa para sahabat itu melintas bersama dalam keheningan tanpa ekspektasi. Betul-betul lepas dari apapun. Dan yang saya ingin berbagi kepada para sahabat bahwa sebetulnya selama kita itu sincere gitu ya, perjalanan kesadaran ini nggak butuh aneh-aneh, nggak butuh apapun, betul-betul hanya hadir saja. Seperti Bang Dame selalu bilang, nafas saja. Dan dalam kesempatan lain kita juga bahas ya Bang Dame bahwa breathing itulah healingnya gitu kan. Dan bahwa mutiaranya para sahabat justru adalah di dalam kesederhanaan, kebersahajaan yang luar biasa ini. Bahwa lintasan menuju Tuhan ini betul-betul tidak butuh apapun, nggak butuh apapun. Betul-betul dilepas aja semuanya. Nah, ngelepas ini memang yang paling susah. Paling sederhananya kan gini Bang, melepas here and now aja nggak bisa gitu. Kita mikirnya selalu kan ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Itu aja kita lepas aja nggak bisa. Saya mau berpandangan begini, Mas. Kita coba lihat ya, pelajaran hidup dari Siddhartha Gautama ya. Siddhartha Gautama yang dikenal sebagai Buddha, yang dalam kisahnya itu semua yang diinginkan manusia dia udah punya.
Dan dia ikutin ketika hendak orang tua, dia menikah, dia punya anak. Orang tuanya menghendaki dia jadi raja. Tapi tidak membuat dia full, gitu, Mas. Karena dia melihat ada ketidakabadian tubuh ini. Manusia pasti mati, pasti sakit, pasti tua. Gitu. Sahabat kita almarhum Mas Reja Gunawan kan kita kenal sebagai orang yang dari muda sudah fokus pada jalan spiritual melalui pendekatan healing. Saya dengan cara saya, Mas Denny juga. Dari kecil. Udah berbeda dari awal gitu. Udah berbeda. Nah, saya memaknai, Mas, yang dimaksud oleh tadi lintasan ini. Itu memang jalan moksa, Mas. Udah nggak ada kompromi. Makanya sudah selesai. Makanya saya memaknai lintasan ini adalah harus berani sendiri menghadapi. Ya, of course secara tampak luar ada suami istri, ada ayah dan anak, ibu dan anak, ada satu tarekat, satu komunitas. Tapi akhirnya, ya saya kutip lagi pengalamannya Sri Ramana Maharishi kan. Pada akhirnya saya harus selidiki sendiri kematian itu. Nggak boleh saya mengandalkan apa kata guru saya, apa kata pasangan saya. Saya harus selidiki langsung. Nah, saya ada satu momen, Mas, itu mengalami ini secara teori, secara praktek terus saya selalu lakukan. Tapi ada satu momen, Mas, nggak bisa lagi. Disitulah akhirnya saya menyadari jalan lintasan ini, Mas. Jadi guru-guru itu kalau teman-teman yang sudah punya guru, punya syekh, tanya beliau, dia akan bilang, kamu harus jalanin sendiri. Syam Tabriz kan juga ketika menemani Rumi, ketika Rumi Syam meninggal, di situ justru sempurnanya Rumi. Ketika Syam meninggal, baru Rumi sempurna. Saya juga mengalami satu titik. Bukan kita tidak butuh guru fisik ya, bukan. Ada satu titik nih teman-teman semua yang mendengar ini. Kita akan berhadapan sendiri. Kita mati sendiri. Nggak ada lagi tempat minta tolong. Nah, ini yang saya maksud, lintasan ini. Nah, oleh karena itu, orang yang sudah masuk lintasan ini, itu semua cirinya mutmainnah. Jadi ini bukan lagi tentang sebuah tarekat ini. Bukan. Lu harus hadapi sendiri, self-inquiry. Kalau belum berani begitu, belum masuk lintasan ini. Ini Bang Dame, saya jadi kebuka gitu ya Bang ya. Bahwa pada saat Bang Dame sebutkan tadi ini harus dijalani sendiri. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau ada pertanyaan gini nih, ini lintasan yang mana ya, gitu kan ya? Kok saya jadi kebuka? Ya lintasan yang sekarang lagi saya jalanin inilah. Iya. Jadi artinya para sahabat kok saya dapat awareness gitu ya. Apapun situasi yang sedang kita hadapi masing-masing, ya itu jalannya. Jalan moksa itu tidak perlu kita cari-cari kemana-mana gitu. Yang sedang kita jalani inilah sebetulnya itu lintasan individual kita untuk bisa mencapai moksanya kita masing-masing. Iya. Karena gini Mas Denny, memang dalam cerita hidup kita, bahkan kisah-kisah orang terdahulu, jiwa-jiwa yang sudah tercerahkan itu kan ditemani seorang guru. Plato ditemani Socrates, gitu. Rumi ditemani Syam. Nabi Muhammad ditemani siapa gitu? Coba kira-kira. Ya of course ada sejarah Warokoh, kemudian Nabi hanya bercerita teman ngobrol beliau itu adalah Jibril. Jadi saya memahami Mas, lintasan ini, tadi kan Mas Denny bilang
apa yang saya hadapi sekarang itu satu makna, lintasan ini. Malam musim gugur sendirian loh. Itu kan sepi banget, Mas. Hampa gitu. Nah, kalau situasi itu belum kita rasakan, masih nyari-nyari ke siapa, ya belum masuk dalam lintasan ini. Nah, itu yang saya alami. Ada satu momen, Mas, yang pernah saya cerita. Di situ juga saya menemukan kehadiran napas itu sebagai Tuhan. Gitu. Karena nggak bisa minta tolong pada siapapun lagi. Kepada kitab suci juga nggak mempan, zikir nggak mempan, apapun. Jadi saya harus hadapi sendiri nih. Ya mati sebelum mati itu kan itu. Emang nggak bisa kita nitip mati. Nggak bisa. Jadi seorang guru, seorang syekh, habib, pastor, sama. Dia harus menghadapi ketakutannya terhadap kematian. Mas Denny kan tahu itu. Ketika stroke 2 kali. Tahu kan rasanya? Itu maksud saya. Lintasan ini mutmainnah itu. Nggak bisa minta tolong sama istri, sama ibu, sama kakak, sama guru. Nggak, sama dokter. Sendirian. Ini apa namanya? Saya jadi dapat aha lagi gitu ya, Bang ya. Pada momen dimana kita menjalani lintasan kita pribadi, pada momen dimana kita mati kutu. Ya. Mati kutunya itu artinya apa? Mau ditolongin siapa juga? Ya udah gitu, mati gaya, mati kutu, ya dinikmati aja gitu. Jadi nah, itu Mas. Interesting ya, apa namanya, sebetulnya tirai itu bisa kita anggap seperti tembok, bisa juga sebetulnya enggak kalau kita lewatin terus, tapi memang perlu nyali luar biasa kan ya untuk Nah itu nyali, perlu nyali ya, Mas. kan? Itu. Makanya Ibnu Sina bilang seorang arif itu berani. Mau kabur kemana? Makanya sebetulnya faktanya kematian itu nggak bisa dijokikan, nggak bisa. Hadapi sendiri. Oke? Nah kita nih dialog suwung ini mau mengajak sahabat-sahabat dan juga kontemplasi kita bersama. Kalau itu datang, gimana saya? Nah Mas Denny kan sudah dikasih cicipan tuh. Stroke 2 kali. Saya juga dengan sakit saya bahkan ngalami NDA gitu. Itu lintasan ini. Malam musim gugur. Sendirian. Dan pada ini ya, pada momen itu kita mati kutu, kita tahu mau berpegang ke siapa juga nggak bisa. Semua ilmu, semua amalan, segala macam apa deh, nggak bisa juga. Ya akhirnya betul-betul direct saya dengan Tuhan gitu kan. Yes. Bahkan ketuanya juga aduh ya Tuhan, udah gitu doang, mau gimana gitu kan. Yes. Dan sungguh butuh keberanian dan butuh kerendah hatian untuk aduh ya udah deh gitu kan. Dan Mas, tadi yang Bang Damai sebutkan sebagai moksa itu juga ya nggak ngarep apa-apa, ya udah hilang. terbayang nggak ketika Siddhartha Gautama bertapa 6 tahun kemana-mana. Dan beliau itu sudah sampai pada satu titik di bawah pohon Bodhi. Aku nggak berhenti meditasi sampai aku tercerahkan. Sampai kurus kering, udah mau mati. Titik itu, kalau nggak ada momen itu, nggak kita kenal Buddha. Iya. Nah itu saya suka kalimat Mas Denny tadi. Butuh nyali. Nyalinya itu at the same time surrender,
kerendahan hati. Bukan petantang petenteng, bukan. Nggak bisa. Nah, kalau sudah sampai, itu yang saya maknai. Saya juga dari dialognya Mas Denny, saya lintasan ini. Jadi orang-orang yang sudah mencicipi state of soul mutmainah yang pasrah total itu, lintasan ini, itu beda Mas. Humility-nya itu nggak dibuat-buat. Ketenangannya itu nggak dibuat-buat. Dan kalau misalnya, jadi dia udah menghadapi, kalau saya waktu itu nyebutnya itu, ada pertanyaan ke saya sebagai anchor saya, Dame, dalam situasi tersulit, apa pegangan terakhir? Saya kan pasti jawab dong religius, Allah. Dari tadi saya nyebut Allah nggak tenang, jikir, dari tadi jikir nggak tenang, guru, nggak ada guru. Situasi tersulit. Nah, imajinasi saya banyak. Bayangkan misalnya di penjara, di mana, di kutub utara sendirian, di jurang, di tengah malam sendirian. Bukankah itu imajinasi yang sering diceritakan dengan di kuburan sendirian? Nah, salah satu sosok suci yang menceritakan kisah itu ya Sri Ramana Maharishi. Usia 16 tahun yang dia takut mati itu, dia selidiki ini siapa yang takut mati. Ketemulah self inquiry di situ. Selidiki sampai mentok. Nah, makanya banyak orang takut menyelidikinya, Mas. Kalau takut dia belum masuk lintasan ini, Mas. Dapat ya. Nah, tapi tadi saya suka nih kalau pendengar di sini ada sahabat-sahabat ya 38 orang, Mas Denny, lintasan ini ya apa yang kamu hadapi sekarang? Masalah, fenomena, ya udah sampai nanti satu titik nggak bisa minta tolong kemana-mana lagi, nggak ada lagi. Bukankah itu yang dialami Mas Denny saat stroke? Dan dari penjelasan Bang Dame tadi, saya juga jadi menghayati lagi sesudah mati kutu, sesudah nggak bisa kemana-mana lagi, lalu ada kesadaran bahwa I am nothing. Yes. I am nothing, sampai berikutnya lagi, I-nya pun hilang. Iya, kosong, suung. Kosong. Suung, ya. Nah, pada saat itu diperoleh, para sahabat, tinggal bagaimana state itu kita jadikan station. Disitulah Ya, prakteknya. jadi makom. Jadi makom. Kalau state itu kan, kalau istilah teknisnya itu hal gitu ya. Glimpses Ya. gitu. Sedangkan kalau makom itu kan station, itu menetap. Nah, icip-icip kita, para sahabat, yang mutmainah tersebut, glimpses of mutmainah tersebut, kita praktekkan supaya tidak sekedar menjadi glimpses, melainkan sebagai menetap. Jadi I am nothing-nya menetap, humility-nya menetap. Kalau saya merujuk kepada surat Al-Fajr tadi, Mas, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, itu glimpses. Jadi kita semua tidak susah kok ke situ. Breathing dengan sadar itu sudah mutmainnah. Tidur pulas, suasana santai itu sudah. Tapi kan belum menetap. Nah, rodiatannya itu, ridhonya itu Mas. Ketika ada hal-hal yang nggak sesuai dengan yang kita pikirkan, perbedaan, macam-macam, bahkan diri kita sendiri melakukan sebuah kesalahan, kita ridho. Nah, itu sudah mulai makom tuh Mas. Kalau sudah sampai pada rodiah, ridho, kita ridho dengan apapun, itu udah makom. Kalau kita sudah diridhoi, kita malah menginspirasi orang. Kehadiran kita menjadi cahaya buat orang, nggak perlu ngoceh. Nah, kalau kamilah sudah moksa total.
Ini ajaib ya, ayat ini kan sebetulnya kayak tangga ngajak kita dari mutmainnah, rodiyah, mardiyah gitu kan. Sementara kalau sudah kamilah itu kan sudah fathuli fi ibadi, wa kuli jannati, udah moksa itu. Ya, udah. Jadi sebetulnya ini hadiah para sahabat untuk kita semua Al-Fajr ini, yaitu kamu-kamu, kita-kita yang sudah mengalami glimpses ini, jangan berhenti di glimpsesnya ya. Ayo ridho. Kalau ridho ini sudah menetap, akan jadi mardiyah, inspiring gitu kan ya Bang ya. Betul. Sehingga masuklah ke dalam apa namanya jemaah, masuk ke dalam surgaku, itu moksa udah. 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 Now. Bukan nanti ya, now Bukan ya. nanti. Tapi indahnya memang bahasa Arab itu, Mas. Present and future itu sama. Dan ini kan Di mirip ya, film motori. kalau kita belajar apapun teknik-teknik afirmasi, itu kan selalu tensesnya itu gak dibilang will, tapi udah Iya, sekarang. Ini kan begitu juga sebetulnya. betul, betul, betul. Jadi, tapi saya mau tanya Mas Denny ya, sahabat. Ini Matsuo Baso menggunakan kata malam musim gugur. Mas Denny kalau punya pengalaman musim gugur di Belanda dulu ataupun itu memang kosmosnya itu memang membawa kepada kehampaan ya. Iya, makanya Itu bayangan ya. saya langsung hening, sejuk, terang nggak berawan, tapi nggak ceria. Tapi bukan mendung. Enggak, terang aja gitu. Bukan mendung ya. Nggak mendung. Nggak ada cahaya, nggak ada matahari. Di malam hari itu ya kosong aja gitu. Tapi warmth-nya itu, kehangatan itu udah nggak ada. Sendirian ya. Iya. Sendirian misalnya di situasi itu sendirian. Itu dapat banget ya. Apalagi nih kalau berkabut. Ini saya bayanginnya tanpa kabut loh ya. Apalagi kalau berkabut. Gitu. Jadi dapat Wow. banget nih suasana bahwa adanya hanya gue doang ya di jalan ini. Terus dia Gua jalan sendirian kan? sendiri, Sendirian kan? sendiri. Lintasan ini dia sendirian jalan. Persis seperti yang Basio bilang, apa namanya, hampa pejalan. Iya. Coba tuh. Sendirian di suasana itu coba. Itu kalau Gak ada teman. state kita itu tidak ridho gitu ya, itu kan pasti goyang semua rasanya. Iya. Nggak yakin, takut, dan sebagainya. Ini ada yang berkomentar nih Mas. Silakan Bang. Assalamualaikum Bang Denny, Bang Dame. Saya mau tanya, bagaimana untuk menjadi pribadi yang mardiah, ridho, sehingga bisa menginspirasi orang? Apakah salah satunya dengan memanage emosi dan selalu memulai komunikasi dengan angka 0? Gini teman-teman ya, saya ingin mengajak teman-teman untuk mulai masuk ke perspektif tradisional gitu kalau istilahnya. Kan memang kita sudah dikasih banyak suguhan-suguhan spiritual itu, tapi dalam bahasa modern. Ya, memanage emosi, kemudian anger management gitu kan. Kemudian juga istilah sekarang ada mindfulness gitu ya. Kalau kita merujuk tadi pada surat Al-Fajr itu, Mbak ya, itu udah nggak berisik pikirannya, Mbak. Jadi kalau teman-teman sudah akrab dengan self inquiry,
kita harus tanya terus, investigasi sampai kita menemukan diri kita yang nggak berubah gitu. Who am I gitu. Jadi saya sekarang itu nggak terlalu memakai istilah memanage emosi, Mas Denny. Lebih suka, aku lebih merasa lebih pas itu mengobservasi gitu. Mau memanage apa gitu? Mengobservasi, mengamati. Karena kalau memanage itu kan berarti ada yang nggak kita terima, nggak ridho dong. Kalau mengobservasi kan melihat aja, nonton. Nah, kemampuan menonton emosi, pikiran, imajinasi, memori itu butuh praktek puasa gitu kalau mau pakai itu. Puasa Ramadan kan menahan gitu, menahan diri rendah gitu, Mbak. Jadi di dalam dialog suwung ini teman-teman kita mengasumsikan sahabat-sahabat itu sudah mulai akrab dengan who am I gitu. Who am I itu it's not about body, pikiran, emosi, tapi sudah mulai kepada kesadaran, pure consciousness. Tadi udah diterangkan derajat-derajat jiwa gitu. Jiwa itu kan oneself. Nah, gimana caranya memanage emosi? Ya puasa itu sebenarnya latihannya kalau kita benar-benar praktekkan dengan sikap tirakat gitu. Itu latihan. Self inquiry gitu. Itu kira-kira. Ini saya, Dan sorry Bang, lanjutin. silakan Mas. Jadi Saya nggak lagi oh kapan ya saya harus memanage emosi? Setiap saat gitu. Buka WA, itu kan berseliweran tuh info-info. Dan kita mulai akrab dengan respon pikiran, respon emosi, respon diri kita terhadap peristiwa-peristiwa itu. Ini kadang-kadang kalau saya nyampein ini di kantor-kantor, Mas Denny, orang kalau dibilang mengamati pikiran, banyak orang belum ngerti, Mas. Akhirnya saya kasih bentuk prakteknya itu mengamati napas. Kalau sudah bisa mengamati napas, in, out, inhale, exhale, jedanya. Saat yang sama kita sudah mutmainnah. Nah kalau sudah bisa stay di situ, baru kita bisa menonton pikiran, tamu-tamu pikiran itu. Nggak perlu di manage lagi. Gitu. Silakan Mas. ini saya langsung senyum karena saya merasa ketampar banget baca pertanyaan ini gitu ya. Saya ingat istri saya bisa kesaksian nih. 1 Januari 2020, saya tuh punya New Year Resolution. Ya Allah, saya ingin menjadi pribadi yang rodiyah. Iya, saya tahu itu. Saya termasuk saksinya itu. Para sahabat semua, begitu saya punya keinginan itu, hidup saya hancur langsung. Dikasih langsung praktek. Dikasih semua, sampai di pertengahan tahun pun itu, tahun lalu pun dikasih stroke. Lengkap deh. Di situ saya baru paham bahwa menjadi pribadi yang mardiyah, rodiyah segala itu bukan pencapaian. Sehingga misalnya tadi ya, sehingga bisa menginspirasi orang lain. Ternyata dalam kasus saya boro-boro menginspirasi orang lain. Malah diri saya sendiri tuh kayak dibuka segala keborokan saya gitu. Justru haiku ini, para sahabat semua, itu adalah pintu yang luar biasa lugas, saya bilang tadi. Lintasan ini, malam musim gugur, hampa pejalan, persis seperti yang Bang Rame bilang tadi, observe nafas dulu, karena pada saat kita hanya mengobserv nafas, pikiran kita nggak aktif. Dan justru itu yang perlu. Mana bisa mutmainah kalau pikirannya itu goyang terus. Mana bisa Boro-boro rodia ya. goyang terus. Kalau mutmainahnya aja nggak kepegang, boro-boro rodiyah, apalagi mardiyah. Di situ para sahabat, saya belajar bahwa ternyata
saya nggak bisa menganggap ini sebagai sebuah prestasi. Saya nggak bisa menganggap ini sebagai sebuah achievement. Dan saya nggak bisa pakai teknik-teknik manajemen, misalnya manajemen emosi lah, komunikasi. Bukan itu semua ternyata. Karena ternyata caranya hanya satu. Di setiap saat, apapun yang terjadi, itu kita amati saja tanpa ada keperpihakan positif negatif gitu. Makanya tadi Al-Fajr itu kan gitu ya. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati puas lagi diridhoi gitu. Nah, itu justru perjuangan kita para sahabat. Sedikit boro-boro ya, kita pesen bubur ayam. Kurang kuah aja nggak puas loh. Minta dibikinin telur mata sapi. Garamnya kurang dikit aja nggak puas kok. Gimana lagi mau inspiring orang gitu. Jadi mudah-mudahan para sahabat bisa merasakan ya apa namanya dialog kami berdua ini berbagi pengalaman batin sebetulnya, bukan teknik-teknik. Karena kalau teknik jujur nggak ngerti gitu ya. Karena apalagi tadi yang Bang Dami sebutkan lintasan gitu kan ya, lintasan moksa itu berarti tiap orang emang udah custom banget gitu. Lintasannya Mbak Praisti misalnya ya itu hanya untuk Anda, Mbak. Caranya pun Tuhan itu berikan sebagai hadiah khusus untuk Anda. Nah, dalam hal saya dulu hadiah dari Tuhan tuh luar biasa. Aduh, mati gue. Namun itu penting banget, kalau enggak saya tidak akan punya kemampuan untuk terus berjalan karena segala macam yang kacau itulah justru saya jadi oh iya ya nggak usah pakai gini, nggak usah gini, nafas aja, here and now aja, apapun yang terjadi, alhamdulillah. Itu nggak gampang. Sampai sekarang pun saya berjuang, para sahabat sekalian. Baru tadi siang saya ngobrol sama istri saya, ya Allah, jalan menuju Allah tuh kok ya gini banget ya, gitu. Tapi emang begitu. Bagi saya, para Jangan sahabat, kapok. ya there is no other way, ya emang cuman ini gitu jalannya. Ya nggak usah kapok aja deh, gitu ya. Ya. Sampai pada satu titik betul-betul yang dirasa tuh manis aja, meskipun situasinya tuh asem, pahit, pedes, rasanya kok enak gitu. Sampai para sahabat saya bahkan sampai pada satu titik, udah deh, saya nggak usah berusaha inspiring buat anak-anak saya, mereka udah diurus Allah kok. Betul. It's okay kalau saya jadi orang tua yang gagal pun, itu juga jalan dari Allah kok. Itu Humility juga seperti persepsi itu kan. ya. Humility Itu seperti itu juga para persepsi. sahabat. Ya. Silakan Bang. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau saya menekankan hadapi aja gitu. Hadapi gitu. Bahwa kita tiba-tiba teriak di batin kita kepada Tuhan dalam tradisi agama kita dikirim orang. Tapi kan orang itu cuma memberitahu. Hadapi lagi gitu. Jadi itu yang saya maksud, lintasan ini adalah jalan sendiri gitu. Ya kalau secara sehari-hari kita bersosialisasi, tapi pada akhirnya kan gitu. Itu yang kalau saya mau ibaratnya mengamati pejalan-pejalan siapa yang sudah mulai jejak gitu, itu begitu Mas. Tapi bukan arogan ya, bukan. Karena menghadapi sendiri itu ada kepasrahan, ada humility gitu. Nah disitulah kita bersaksi gitu, bahwa oh Allah itu tidak pernah pergi gitu.
Jadi humility-nya itu nggak dibuat-buat gitu. Jangan kabur. Karena kalau kabur dia datang lagi. Kita kepikiran. Alhamdulillah Mas. Mudah-mudahan teman-teman, apakah teman-teman siapapun kita di sini dikirimin guru, sahabat spiritual, kelompok tarekat, komunitas, buku, YouTube, jalan terus saja. Lama-lama nanti kita akan paham sendiri. Thank you Mas. Terima kasih banyak Bang Dame. Para sahabat semua, mudah-mudahan para sahabat bisa punya kekuatan untuk terus berjalan dengan lintasan masing-masing, menghayati dan menikmati keheningan masing-masing, dengan mantra-mantra yang sudah biasa dilakoni. Untuk yang Muslim, untuk yang Katolik, Kristen, Buddhis, Hindu, ada masing-masing mantranya, kita pakai saja. Yang paling penting adalah terus berjalan, percayalah bahwa kita senantiasa di dalam bimbingan Tuhan. Bagaimanapun kacaunya kita, insya Allah terus kita akan dibimbing. Dan pada akhirnya para sahabat, kita semua akan bisa menghayati bahwa perjalanan ini sedemikian sederhananya, nggak butuh modal apa-apa, cuman satu tadi itu aja lah, nyali, rendah hati, hanya dua itu para sahabat. Terima kasih banyak para sahabat semua, sampai kita berjumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.